Kalau kalian pikir rumah mewah itu harus puluhan M, nih rumah kayak gini, mewah kayak gini cuma 2 M-an doang. Nggak percaya? Ya udah ikutin terus videonya ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nah, sekarang saya ini lagi di satu perumahan yang termasuk developer besar di Sidoarjo, tapi mepet banget dengan Surabaya ini posisinya ya. Dan rumah di belakang saya ini lebarnya ada 8, panjangnya 20 meter, dan konsepnya ini keren banget dong, Mediterranean, sekaligus ada American modernnya. Detailnya, yuk kita bahas satu-satu. Jadi bagian atap rumah ini dia tuh pakai model yang limasan atau trapesium, kemudian ininya pakai genteng yang modelnya beton flat, dan ini lebih minim untuk maintenance-nya karena no talang-talang nih di sekitaran sini ya, ada dikit doang tapi di situ. Oke, kita turun sedikit lebih bawah. Nah, di situ ada topi-topian dikasih warna abu-abu, di warna lebih gelap ya. Dan di bagian ceilingnya itu kelihatan ada kayak warna kayu-kayu tuh. Itu bukan asli ya, dia pakai wood plank. Turun sedikit ke lebih bawah lagi, itu ada permainan profil, jadi kelihatan menonjol dikit ya. Ini kelihatan langsung khas American modern atau Mediterranean. Tuh, ada profil-profil di situ. Kalau lihat secara keseluruhan nih rumah nih, kelihatan ada beberapa permainan warna ya. Nah, khususnya untuk bagian yang abu-abu, ini pakai warna abu-abunya itu memang doff, tapi dia tuh pakai kamprotan. Jadi modelnya naik terus ke samping. Dan nggak cuma itu, tuh ada lengkungan gini. Kenapa? Ya buat estetik dan ada fungsinya nggak ya? Nanti kita lihat di bagian atas ya. Tuh, ketutupan sama pagar-pagar juga. Oke, turun ke bagian yang sedikit lebih bawah tuh. Ada satu bagian yang berwarna putih. Itu modelnya seperti pilar ya. Jadi kayak era-era zaman kerajaan zaman dulu, zaman-zaman Romawi begitu. Dan ada permainan profil-profil di bagian atas. Turun ke bawah juga ada sedikit topi-topian dan ada tali air. Wah, ini boros bahan. Tapi demi estetika, bolehlah. Geser sedikit ya. Nah, ke bagian yang lebih kanan, ini kan ada satu bagian yang kamprot-kamprotan tadi. Ternyata ada jendela di situ, dan jendelanya itu yang lucu bagian atas adalah pakai modelnya arch begitu. Ada lengkungan, dan nggak cuma lengkungan, ada profil-profilnya juga. Nggak sampai di situ, profilnya ada 3 warna ya. Jadi bagian paling luar itu abu-abu, pakai kamprot, bagian dalamnya tengahnya ini warna putih, dan bagian dalamnya lagi, paling dalam itu pakai warna yang lebih gelap. Abu-abu gelap hampir kehitaman. Ditambah dengan ada 3 jendela. Jadi jendelanya itu ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa dibuka, dan pakai model French atau French window. Nah, sebelum masuk ke bagian dalam, kita akan ketemu dulu satu area nih. Ini area bebas ya, ini punyanya developer. Ini hitungannya sepadan jalan atau apa sih? Istilahnya berm ya. Ini lumayan, dapat segini, kurang lebih sekitar 2 meteran, pakai paving block. Nah, kemudian ada jembatan di sini, tetap pakai tali-tali air supaya nggak becek. Nah, dari sini ini bagian rumah kita. Jadi di sini ada satu area carport. Lebarnya lumayan ya, hampir 4 meter dan panjangnya 5 meteran. Kalau sampai sini bisa banyak ya. Nah, jadi di sini tuh ada dapat pagar. Pagarnya tuh modelnya lipat seperti ini dan nggak berisik ya. Dan bisa lumayan, bisa hemat space ya. Mentok ke sini, ini buka ke sini juga masih oke. Dapat space yang lebih lega. Dan di sebelah sininya ini ada tempat untuk bisa untuk surat dan dapat nomor rumahnya ya. Dan ini di sini dia untuk bagian depan ternyata dia pakai batu alam ya. Ini batu alam asli dan dapat pagarnya model-model tanaman begini. Lumayan dapat hijau-hijaunya sekaligus buat pagar. Nah, ini tadi bagian carportnya. Di sini bukan cuma dapat carport tapi juga dapat satu garasi. Jadi total bisa buat 2 kendaraan. Oke, kita mau ke area dalam rumah, tapi kita akan disambut dulu dengan satu area yang ini keren banget, khas rumah mewah ya. Jadi ada trap-trapan naik tangga menuju ke bagian dalam rumah. Dan di sini ada 2 taman nih, kanan kiri. Kita bahas yang ini dulu ya. Sorry, ternyata ada bagian yang keren nih. Khas rumah klasik modern. Nah, nih ada permainan profil-profil kanan kiri ternyata ada. Ngabisin bahan, tapi untuk sebuah estetika, bolehlah. Nih, untuk tamannya. Lumayan lega ya, bentuknya L kayak gini. Dan ada apa semacam pagar dari tanaman. Ada kucing juga. Yuk, lanjut yuk. Nah, di area sini tadi kan ada satu putaran istilahnya apa ya, bordesnya. Termasuk lega juga, sekitar hampir 1,5 meter kali 1 meteran. Dan setiap anak tangganya juga bagus nih. Ini nggak sampai 20 cm kayaknya. Jadi untuk anak kecil ataupun orang tua yang sudah berumur, masih oke untuk naikin setiap anak tangga sini. Nah, ini sudah sampai di area teras rumahnya. Nih, ada 2 pot berbentuk lingkaran yang kesannya tuh mewah ya. Ditambah dengan 2 tanaman kayak gini nih. Tapi ada yang menarik di sini. Untuk area terasnya, coba lihat kamera. Ini sekilas seperti batu alam kan,
tapi ini adalah HT. Motifnya seperti batu alam. Yang ini batu alam asli. Keren ya zaman sekarang nih. Batu alam, HT motif batu alam dan batu alam asli. Kelihatan mirip banget. Nah, ini nih kesan dari rumah mewah. Ada kanan kirinya pakai lampu dan lampunya pakai warna kuning. Kelihatan banget kalau pas malam, kerennya dapat. Yuk masuk. Nah, saya sudah masuk ke dalam rumahnya. Jadi kita tadi akan ada ketemu satu area pintu ya. Dan pintu ini pakai pintu kayu beneran, kayu solid maksud saya. Dengan model atasnya ini ada semacam jendela, model French window gini. Dan kacanya saya sementara pakai yang bening gini ya. Tapi kalau mau sedikit lebih private, bisalah nanti pakai kaca film yang one way. Dan sudah dapat smart door lock juga nih di sini modelnya, mereknya Simon. Oke, kita sekarang bahas untuk area bagian dalamnya secara keseluruhan. Jadi pertama masuk kesannya ini langsung dapat mewahnya ya, karena nih kanan kirinya banyak permainan profil-profilnya. Dan ini sebenarnya adalah area foyer, tapi karena zaman sekarang sudah banyak modifikasi dan pengembangan, foyer pun bisa jadi ya untuk menerima tamu juga. Makanya di sini kursinya nggak terlalu gede, karena untuk yang area private nanti bisa masuk ke yang lebih dalam lagi. Nah, untuk bagian sini di depan sini ada beberapa ambalan-ambalan, lumayan banyak sih sebenarnya, bukan beberapa lagi ya, karena dari paling bawah sampai paling atas. Ini bisa untuk menyimpan entah itu pernak-pernik, pajangan-pajangan, atau bahkan hobi-hobi kita nih. Kalau seneng ada mainan-mainan, bisa taruh sini, piala bahkan, atau buku-buku, karena ini bisa jadi tempat yang asik juga buat kita baca-baca duduk di sini kalau pas nggak ada tamu. Nah, sekarang kita coba senyaman apa sih di sini. Ini foyer tapi cukup lega, makanya bisa ditaruh kursi dan kursinya nyaman ya. Bisalah untuk 2 orang, kalau mau umpel-umpelan 3 orang ya. Oke, kita lihat bagian yang lebih dalam lagi yuk. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Asik dong. Di sini ada satu area ruang keluarga plus entertainnya. Jadi satu nih, open space dengan area ruang makan. Dan di situ ada tamannya. Oke, kita bahas lainnya sambil duduk aja ya, karena nyaman banget sih di sini nih. Nah, ini ada pemilihan sofanya termasuk oke, bisa untuk 2 orang. Kalau mau tambah lagi di kanan kirinya masih bisa, karena termasuk lega ini ruangannya. Dan untuk cafe table-nya juga nih, bagus pemilihannya. Jadi dia pakai yang model oval, yang memanjang begini, oval tapi memanjang. Jadinya nggak terlalu banyak makan tempat. Dan nih, ini by Kana ya, karena furniture termasuk oke nih, karena pinggirannya nih ada kayak semacam penahannya gini. Jadi kalau mau naruh barang-barang ini nggak sampai kegeser sampai ke bawah gini ya, ada penahannya. Nah ini nih, ini ada satu kredensa di sini dan dia pakai motifnya kayu, serat-serat kayunya dong tuh, kelihatan asli banget. Dan posisinya dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu tinggi juga, jadi bisa untuk naruh perlengkapan-perlengkapan entertain. Juga mungkin kalau mau naruh tambahan cemilan di sebelah sini. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi tuh, ada 4 penyimpanan. Kirinya pakai gold gagangnya, kesan mewahnya dapat. Asik sini. Untuk TV-nya juga nih, posisinya nggak terlalu gede, tapi enak lah untuk posisi jarak segini dan level banget. Habis nonton, tiba saatnya kita makan malam. Ceritanya nonton dari sore sampai malam, kita makan malam di sini. Geser dikit aja. Wah, asik sini karena meja makannya ini gede banget, bisa muat 6 orang bahkan ya, kanan kiri, dan no nabrak-nabrak. Yang terpenting dari rumah yang selebar ini adalah sambil duduk banyak orang melihat pemandangan di sana. Tapi itu nanti ya. Di rumah ini banyak kejutannya, tahu nggak? Nih, ini kan tadi area meja makan. Dan ternyata di sini ada meja lagi. Ini meja bar lah istilahnya ya, yang modelnya floating gini. Bisa nih ditambahin semacam kursi bar di sini. Nah, ini kan ada jendela menghadap ke area dapur. Ini memang jendela mati, tapi kalau kita beli nanti di sini, kita bisa pakai yang sliding. Jadi habis masak di sana, sambil duduk-duduk di sini, disajikan di sini, atau mau langsung di sini. Keren sih ini. Oke, habis makan, habis ngopi, dan sudah kenyang. Wah, ternyata harus dikeluarin karena kepenuhan. Yaudah, kita sekarang bahas area toilet. Cluenya kayak gitu. Nah, untuk area toilet, di sini ada semacam kayak pilar gini ya, menuju ke area toilet. Asik sini. Yuk kita geser ke area toilet. Nah, ini dia area kamar mandinya. Jadi ini memanfaatkan area bawah tangga. Jadi lebarnya kurang lebih 1 meteran lebih sedikit dan panjangnya kurang lebih hampir 2 meter lebih sedikit ya. Dan karena area sempit, jadi dia memanfaatkan nih pakai pintu geser. Jadi nggak makan tempat.
Dan untuk area dindingnya di sini sudah full semua pakai homogeneous tile. Untuk area setornya di sebelah sini tuh masih nyaman lah ya, lebar sekitar 1 meteran lebih sedikit. Dan di sini ada wastafel, cuci tangan sebelah sini. Oh, ini pakai Kohler semua ya. Mau kloset maupun wastafelnya semua pakai mereknya Kohler. Nggak kaleng-kaleng di sini. Nah, untuk mandi kita di sini nih areanya. Dia ada showernya modelnya tanam seperti ini. Sudah ready juga dengan air panas air dingin sama pakai Kohler juga. Dan untuk di sini ada colokan sedikit untuk naruh perlengkapan mandinya. Dan ini sudah bagus juga area kering area basahnya. Jadi untuk area basah lebih rendah, tapi tinggal ditutup pakai tirai ya. Karena di sini nih ada satu wastafel dengan kabinet seperti ini. Tuh, ini pakai kayu. Jadi wajib pakai tirai. Oke, dari kamar mandi kita geser ke tempat lain. Tapi sebentar, ini kan ada kamar mandi di lantai 1. Harusnya ada kamar tidur dong. Iya, betul. Nih, ada satu area kamar tidur di sini belum dibahas. Nah, sementara di sini ini dipakai untuk area kerja ya. Tapi kalaupun peruntukannya kamar tidur, ini masih mumpuni di sini. Seumpama nih kita punya anak yang masih kecil atau pas lagi hamil istri kita bisa di bawah biar nggak naik-naik turun tangga. Atau mungkin ada orang tua yang sudah berumur, ya di sini tempat tidurnya, jangan di lantai 2. Nah, sudah disediakan juga. Ini nggak include ya, sorry, nggak include, tapi harusnya ada satu area meja kerja di sini. Dan ini bisa jadi inspirasi nih. Ini furniturnya Baikana. Jadi meja kerjanya nggak kelihatan kan kalau ada colokan. Nah, kan ada di sini nih untuk power outletnya. Tuh, ada untuk USB, ada juga untuk colokan listrik. Mau yang 3 kaki, mau yang 2 kaki. Asik posisinya di sini. Oke, selesai kerja, waktunya tidur. Nah, kita ke bagian atas. Tapi ke sini dulu deh. Nih, ada yang menarik soalnya di sini. Wah, ada taman dong. Langsung plong ke area belakang rumah. Karena dia ini modelnya nih pakai pintu jendela yang modelnya geser, jadi bisa mentok ujung-ujung ini. Dan dia pintu aluminiumnya ini sudah pakai merek YKK. Merek mahal nih, merek keren. Oke, kita tutup dulu, kita ke area bagian belakang. Nah, di area sini, ini ada 2 bagian ya. Ini sementara pakai rumput sintetis, lebih rendah. Dan area sini, ini ada 1 teras, dan nih, dia hampir sama seperti yang di depan, pakai HT yang motifnya batu alam. Oh, ini nih, asik nih. Kita di sini bisa barbekyuan dong, tuh. Lengkap dengan alatnya, tapi beli sendiri. Dan ini areanya panjang dan lega. Mau barbekyuan pun bisa muat banyak orang dan asapnya bus tuh langsung ke bagian atas, nggak mengganggu area tetangga. Ini asik sini. Saya langsung ngebayangin di sini ini bikin kolam renang nih, seret sampai sana. Karena rumah ini kan lebarnya 8, full bisa di ujung sampai ujungnya mentokin buat kolam renang. Nah, area sininya, nah, area buat santai-santainya. Atau mau dibuat taman juga bisa. Untuk taman basah mungkin sebelah situ, taman keringnya sebelah sini. Maksudnya yang tanaman-tanaman pakai pot, yang buat basah-basahan situ, biar nggak terlalu maintenance-nya repot. Oke, kita masuk, naik ke lantai 2. Tapi di sini nih ada satu tuh, saya kasih spill dikit, itu area servis atau dapur, tapi kita bahas nanti. Ikutin terus makanya ya. Yuk, naik. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2 ya, kita bahas dulu area pemanfaatan bawah tangga. Nih, ada yang keren di sini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk ya semacam storage di sini. Lumayan bisa dapat banyak barang itu, ada karpet atau kardus-kardus atau mungkin perlengkapan untuk bersih-bersih bisa taruh di sini. Udah naik yuk. Pas mau masuk ke lantai 2 nih ada satu yang menarik di sini, ada jendela ya kurang lebih sekitar hampir 1 meteran kali 30 atau 40 sentian dan ini bisa dibuka tuh. Jadi kalau butuh sirkulasi udara yang ya sedikit aja, nggak usah terlalu over, tinggal buka ini daripada buka yang pintu jendela itu ya. Oke, kita naik. Nah, di area tangga ini kita akan ketemu satu railing, dan railingnya ini pakai kayu asli ya, bagian atasnya, tapi di bawahnya ini ada satu area, ini nggak kelihatan ya, pakai plat, dan juga besi yang kayak gini. Oh, ini nih, bagian tulangannya nih, ini pakai besi yang plat tebal banget, jadi kekuatannya sudah dijamin, tambah lagi tahanannya di sana. Keren dan kuat. Oke, di area tangga ini, kesan terang itu dapat banget. Dari mana? Bukan dari jendela kanan kiri atau atas bawah, tuh bagian situ ada skylightnya. Dia pakai kaca dan kacanya tuh yang benar-benar polos, jadi tembus banget cahaya mataharinya. Walaupun sedikit, tapi terangnya dapet banget. Oh, keren banget. Wow, ini
Udah, nggak bisa berkata-kata lagi. Ini bener-bener susah diungkapkan dengan kata-kata ya, karena ini keren banget. Mulai dari permainan profil-profilnya nih di dinding, ada juga wallpaper, dia pakai motif fabric, jadi kesan hangatnya dapat. Permainan lampu dengan model apa ya ini dua gini, tapi ada kesan gold-goldnya gini, dan ada kredensanya seperti ini. Apa ya? Lihatin deh, ini nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Ada patina-patinanya, jadi seolah-olah ini barang klasik, barang lama, tapi enggak, ini barang baru. Keren sini, Baikana ya furniturnya. Dan kayu untuk bagian lantai, kesan modern juga tetap dapat dari sini, dari pemilihan sofa-sofa yang seperti ini, dan juga dari lampu-lampu, tapi dipadu-padankan dengan kesan klasiknya. Wah, keren sih ini area ini. Rumah ini kan banyak sekali area untuk kita bisa menikmati setiap bagian rumah. Jadi mulai dari sini tadi untuk entertainnya, di bawah tadi juga bisa untuk entertain, dan ada ruang buat ngecil nih di bagian balkonnya. Nah, ini dia balkonnya. Wih, asik guys. Bisa menikmati sore hari sambil ngeteh, duduk-duduk ngopi. Nah, di sini pakai ya kursi ataupun meja yang asik buat ngopi. Nah, ini tadi yang sempat dijanjikan ya. Nah, ini ada satu bagian lengkungan kayak gini. Saya pikir buat apa ya fungsinya ya? Ya, salah satunya pasti estetik ya. Buat bagus-bagusan, tapi juga bisa nih kalau kita mau naruh semacam lampu di sini ataupun satu pot, tapi harus permanen ya, biar nggak gampang jatuh. Nah, untuk keamanannya, di sini masih dapat karena dia pakai railing yang besinya tebal banget ini, 1 sentian ya. Plat besi 1 sentian, dan mau lebih aman lagi bisa dong tambahin di sini semacam kayak tanaman-tanaman, jadi orang nggak sampai offset ke area sini ya. Kan sudah disediakan nih, dan sudah ada floor drainnya nanti di sebelah situ, juga disiramnya bisa terus-terusan karena ada untuk buangan AC itu. Lantainya juga keren, pakai motif kayu, tapi ini pakai HT ya. Yaudah, kita lihat yang lebih keren di dalam rumah. Sudah selesai ngecilnya, sekarang kita masuk ke kamar. Kamar yang mana? Nah, selalu galau karena kamarnya keren-keren semua. Tapi yang paling keren kita simpen dulu. Kita bahas yang ini dulu yuk. Nah, ini dia kamar tidur pertama di lantai 2 ya maksudnya. Kamarnya termasuk kamar yang lega dan pencahayaan juga bagus banget karena ada 1, 2, 3, 4 jendela yang sebelah sini bisa hidup. Bisa hidup, bisa dibuka. Nah, yang bawahnya jendela mati. Jadi pencahayaannya pastinya bagus banget. Dan ada lampu-lampu juga. Di sini ada 4 buah lampu yang downlight dan 1 spotlight. Nah, di sini ada lemari juga. Jadi posisinya kayak menyatu dengan bagian tembok ya. Ini cerdas juga sih. Pemilihan warna juga bagus, putih, dan ini nih, tuh modelnya adalah bisa digeser. Jadi meminimalisir pemakaian tempat yang lebih banyak karena kalau pakai pintu biasa begitu. Nah, ada juga tempat untuk nyimpan-nyimpan beberapa, mungkin bisa buku atau pernak-pernik juga bisa taruh di sini. Nah, di sebelah sini juga ada satu bedside table lengkap dengan colokannya. Jadi kalau mau pakai lampu yang berdiri gini masih bisa juga. Dan di sini juga sudah ada lampu saklarnya di situ tuh. Ini lampunya model kristal gini, keren sih. Cuman kalau balance lebih bagus lagi. Untuk divan ini tergantung selera sih ya. Tapi untuk pemanfaatan ruangan yang seperti ini, bisalah untuk divannya jangan modelnya melebar gini. Jadi bagian kasur dan divannya itu rata. Jadi dia bisa geser ke sini. Bedside table-nya bisa lebih aman. Di situ juga bisa naruh bedside table lagi. Oke, yuk geser lagi. Nah, sekarang saya mau berdandan ya. Nah, ada satu pemilihan kursi yang modelnya buff gini. Simple, nyaman. Kan kita nggak berlama-lama juga. Nggak perlu pakai senderan begitu. Geser lagi yuk. Nah, kamar ini ada kamar mandi dalamnya. Tuh. Termasuk kamar mandi dalam yang lega. Kurang lebih hampir 2 meteran. Kali hampir 3 meteran juga. Dan ini nih yang keren. Dia pakai kohler, udah keren. Ketambah lagi, dia pakai yang monoblok, lebih keren lagi. Oke, geser ke sebelah sini. Nah, di sini ada satu area bisa untuk naruh beberapa barang ya. Entah itu mungkin kita mau bawa HP, naruh dulu pas mau setor, atau mau naruh sabun cuci muka, atau buat shaving, buat cukuran rambut juga bisa di sini. Untuk hair dryer sudah disediakan juga colokan listriknya di sebelah sini. Dan ada ventilasi udara juga. Ada yang menarik di sini nih. Mau tahu? Kita langsung buka aja. Nah, ini ada satu area kosong. Bisa diperuntukkan penyimpanan apapun. Bisa buat naruh handuk, mungkin taruh di sebelah sini atau di atasnya.
Maksudnya handuk basah di bawah ya, yang kayak jemuran gitu. Yang atasnya buat handuk yang kering atau mungkin buat naruh pakaian, juga bisa dibuat semacam rak-rak gitu. Oke, lanjut ke kamar berikutnya. Ada apa di sini? Dan ternyata ada, wah ini kamarnya lebih keren lagi. Kamar lega, ada walk-in closet, dan juga ada toilet dalamnya. Yuk kita bahas. Oke, jadi kamar ini kan termasuk kamar yang lega banget. Jadi mau pakai yang ukuran bahkan king sekalipun masih oke. Ini kebetulan kayaknya pakai queen ya. Dan mau pakai pinggiran kayak gini untuk tempat tidur, divannya ini masih oke banget. Jadi di kanan kirinya bisa taruh bedside table. Itu enaknya kalau kamar lega ya. Oke. Dan bagian atasnya dia pakai profil-profil dan dibuat seperti frame. Di tengahnya ada satu lukisan abstrak. Mau pakai lukisan kita juga bisa, atau foto pernikahan kita bisa taruh di situ juga. Nah, di sekitaran sini juga masih ada beberapa tempat penyimpanan tuh. Ada 4 tempat penyimpanan. Jadi lumayan ya, udah lega, dapat penyimpanan juga banyak. Yuk, geser yuk. Nah, di sini ada satu area walk-in closet. Jadi walk-in closet ini termasuk apa ya? Oke lah ya, memanjang posisinya dan bisa memadai untuk kita naruh barang ataupun kita mau berganti pakaian di sini. Nih ada rak untuk penyimpanan gantungan-gantungan juga, dan nih di sini ada beberapa tempat juga, banyak raknya ya. Dan untuk beriasnya bisa kita di sini tuh. Sambil duduk dapat laci-lacian juga, dapat banyak ya. Oke, dari walk-in closet kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandinya termasuk memanjang ya, dan termasuk lega juga. Makanya begitu masuk, kita langsung ketemu satu area wastafel, dan wastafelnya modelnya di bawah gini, dan bagian atasnya ditutupi oleh ini granit ya, granit asli. Dan ada beginian juga. Wah, ini estetik dan berfungsi juga harusnya ya, biar nggak meluber-meluber. Tetap pakai kohler untuk saniternya. Dapat cermin juga. Wow, showernya dong. Nih, ada yang rain shower, ada juga yang hand shower. Semuanya pakai kohler. Di sini untuk taruh penyimpanan perlengkapan mandi, sabun, shampoo, dan lain-lainnya. Ada jendela juga, dan kanan kiri ya. Di sini ada jendela, sana ada jendela, semuanya bisa dibuka. Bisa ada cross ventilation, jadinya nggak pengap. Nah, untuk setorannya, kita di sebelah sini. Sama, dia pakai color yang monoblok seperti di yang kamar mandi sebelah. Dan ini tadi yang ventilasinya. Wah, asik ya. Panjang dan lega. Oke, kita lanjut yuk. Nah, tapi sebelum lanjut, kita mau bahas ini nih. Ternyata di sini ada satu jendela yang gede banget tuh. Jadi, full. Dari ujung ke ujung, ini ada jendela dan semuanya bisa dibuka. Pencahayaan bagus, sirkulasi udara juga bagus. Pemandangannya dong, boulevard tuh. Selesai semua pembahasan perkamaran, udah sampai di lantai 2 ya. Terus dapurnya di mana? Nah, dapurnya di bawah. Kita bahas khusus servis area. Yuk. Oke, dari lantai 2. Nah, nih yang saya janjikan, kita bahas ke area servis. Tapi pintunya mana ya? Ini nih, ada pintu kamuflase di sini. Nggak kelihatan kan? Yaudah kita masuk yuk. Oke, kita masuk ke area dapurnya. Wah, ini sih surganya buat yang suka masak ya. Dapurnya lega banget. Ini panjangnya kurang lebih hampir sekitar 5 meteran ya. Dan nih, untuk area storage-nya di sini, naruh kulkas. Bahkan kulkasnya pun mau yang tinggi banget, masih oke. Sink-nya juga termasuk sink yang gede. Pakai merek Blanco. Dan nih, untuk area potong-potongnya, lihat lega banget. Panjang banget ya. Untuk kompornya bisa taruh di sebelah sini. Untuk tempat penyimpanannya juga ada yang tertutup 3 di sebelah sini dan 2 yang terbuka di sebelah sini. Nah, ini khusus untuk barang-barang yang kelihatan eksklusif bisa taruh di sini nih ya. Nah, ini nih, ada lagi pintu connecting tuh ke area taman yang tadi. Wah. Nah, dari area dapur kita bahas ke service area. Nih, di sebelah sini ya. Jadi ini ada connecting dari area bawah, nanti kita bahas ya. Ada garasi, dapur, sekaligus ke service area di sebelah sini. Oke, nah service area kita mau start dari sini ya. Ini adalah area untuk jemuran. Jadi ya cukupan lah segini, karena ini open air tuh ke bagian atas. Sekaligus untuk sirkulasi udara, nih untuk area kamarnya ART. Kita lihat yuk. Nih, ini kamar ART termasuk kamar yang masih manusiawi ya. Lumayan lah, ada sirkulasi udara juga tuh, lumayan banyak sih hitungannya dan termasuk lega. Kamar mandinya juga sudah disediakan di sebelah sini. Nih, untuk kamar mandi ART, pakai shower juga dong. Klosetnya pun pakai kloset duduk. Ups, ada iklan Jotun. Nggak apa-apa deh, merek bagus. Nah,
Untuk mesin cucinya, kita taruhnya di sini. Jadi pengolahannya semua di sini, mau nyetrika pun bisa, nanti tinggal posisinya di sebelah sini, selesai, geser ke sebelah sini, dilipat. Inilah service area di split level lantai 2. Oke, dari service area ART juga, kita turun ke area garasi. Nah, ini dia tadi garasinya. Termasuk garasi yang lega, jadi mobil besar sekalipun di sini masih muat. Oke, nah untuk area pintunya, dia pakai pintu yang modelnya sliding kayak gini, lengkap dengan kaca-kacanya di sebelah sini, jadi pencahayaan tetap dapat ke area dalam. Dan sementara ini pakai yang manual ya, dorong manual. Jadi kalau mau pakai yang pakai listrik juga bisa, pakai dinamo, jadi sistemnya lebih praktis. Atau mau pakai voice command juga bisa. Mas, bukain. Oke, kita sudah selesai jalan-jalannya di rumah ini. Gimana? Tertarik dengan rumah ini? Modelnya puluhan M, tapi harganya cuma di 2 M-an doang udah dapat kayak gini. Kalau pengen ya udah hubungin Rianto, kita jalan-jalan di sini. Sampai ketemu.